persilakan Al-Ustadz Dr. Lalu Muhammad Iqbal Murad MA, pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala jalla wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bil khusus pimpinan dan seluruh karyawan di Hotel Santika yang kami hormati dan kami doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kesehatan, kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik di lingkungan keluarga dan di tempat kerja. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik dari rumah yatim beserta para pendamping asatiz yang kami sayangi dan kami cintai, pertama mengawali pertemuan kita pada sore hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hanya dengan rahmat dan karunia Allah kita semua digerakkan hati kita untuk melangkah ke tempat ini untuk melaksanakan satu rangkaian acara yang sangat mulia di bulan yang mulia ini. Tadi kita sudah mendengarkan bacaan Al-Quran sebelum kita memulai acara ini. Apa yang kita mulai sungguhnya bagian dari hal yang sangat besar fadilah dan manfaatnya, baik bagi yang membacanya maupun bagi yang mendengarkannya, ataupun bagi orang-orang yang menjadi wasilah bagi terlaksananya bacaan Al-Quran tadi. Tadi dibacakan Quran surah Al-Mulk, jumlah ayatnya 30 ayat, jumlah katanya 330 kata, dan jumlah hurufnya 1313 huruf di dalam Quran surah Al-Mulk. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca Quran, mendengarkan Quran, maka di setiap hurufnya itu satu kebajikan yang diganjar dengan 10 pahala. Kita bayangkan kalau jumlah huruf katanya itu hurufnya sejumlah 1313 dikalikan 10, maka nilai pahalanya besar sekali. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, enggak. Bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif dihitung satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kita baca Quran alif lam mim itu sudah 30 kebajikan artinya. Mendengarkan juga sama. Nah, itulah hebatnya Al-Quran. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa saja yang menjadi wasilah tertunaikan kebajikan, baginya pahala seperti orang yang mengerjakan. Jadi kalau hari ini setiap kita membawa pahala jumlahnya ribuan, maka yang menjadi wasilah terlaksananya kebaikan ini itu paling banyak pahalanya. Jadi 1000 kebajikan kali orang yang hadir di tempat ini, maka bagi pimpinan kita,
mendapatkan pahala lebih besar daripada pribadi-pribadi kita, karena beliau menjadi wasilah terlaksananya kegiatan sore hari ini. Itu agama itu. Dan ingat bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu sesungguhnya menjadi jalan terang di saat ada ruang-ruang dan lorong-lorong yang gelap dalam kehidupan ini. Makanya Quran itu, kebajikan-kebajikan yang ada di dalamnya itu menjadi pelita. Ya. Ada saja kalanya dia mendapatkan kesulitan dan masuk dalam lorong-lorong gelap. Nah, disitulah kebajikan itu muncul sebagai penerang di saat-saat seperti yang demikian. Maka berlaku firman Allah, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Jadi melakukan transaksi kepada Allah itu melebihi transaksi-transaksi duniawi. Artinya apa? Bahwa ketika ada yang sesuatu yang mendatangkan kesulitan, atau misalnya kita merasakan ada kesedihan, maka tadi kita kemudian sering mengatakan, saya mendapatkan jawaban atau rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah dan tempat yang tidak saya sangka-sangka. Padahal sesungguhnya itu adalah tabungan kebaikan dia yang kita bertransaksi di hadapan Allah dengan kata-kata tadi firman Allah, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Nah itu, ya. Nah inilah pentingnya kita melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan seperti ini. Yang kedua, pada sore hari ini kita kedatangan dan berkumpul dengan anak-anak yatim. Anak yatim ini memiliki keistimewaan. Nabi itu terlahir anak yatim. Makanya beliau mengatakan di depan sahabat-sahabatnya, "Ana wa kafilul yatim kahataini." Sambil beliau mengacungkan dua jari beliau, aku dan orang yang menjamin perhatian, peduli kepada anak yatim seperti ini, dua jari yang beliau regangkan sedikit. Nanti di padang mahsyar, kata Nabi, ini orang-orang yang peduli kepada anak yatim itu akan dicari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi mengatakan, inilah kedekatan saya dengan anak yatim seperti ini. Alhamdulillah, ya. Nah, lebih-lebih pada sore hari ini kita masih dalam momentum berpuasa di bulan Ramadan. Nah, puasa kita ini bukan sekedar tidak makan dan minum di siang hari, tidak. Tapi puasa ini adalah tarbiyatun nafsi, pendidikan untuk masing-masing kita. Makanya ketika berbicara puasa, maka kita berbicara kepada aspek yang sangat fundamental, yaitu aspek vertikal dan aspek horizontal. Ini harus sama-sama tajam, ya. Sama dengan lahir dan batin. Nggak boleh orang mementingkan lahirnya saja, batinnya enggak. Nggak boleh orang memikirkan batinnya saja, lahirnya enggak. Nggak boleh orang memikirkan vertikal saja, tapi horizontalnya dia tinggalkan. Atau horizontalnya dia pedulikan, tapi vertikalnya enggak dia pedulikan. Ini nggak boleh. Harus seimbang, karena agama Islam itu menganut keseimbangan. Kalau asupan makanan secara lahiriah pada diri kita ini, insya Allah akan mencukupi untuk kekuatan dan berjalannya metabolisme tubuh kita secara baik. Itu makanan, minuman, istirahat, gampang, ya. Tapi bagaimana dengan kebutuhan hati? Ini nggak boleh kita kesampingkan ini, karena seringkali penyakit-penyakit lahiriah itu bersumber dari penyakit hati, penyakit secara batin itu, ya. Makanya kata Imam Ali karramallahu wajhah, inna hadhil quluba tamallu kama tamallul abdan. Sesungguhnya hati kita ini, dalam batin kita ini, dia bisa capek, bisa lelah, bisa penat, seperti lelahnya anggota badan kita. Tapi kalau lelahnya anggota badan, ya dipijit, ya istirahat, ya jogging, atau apalah, ya kebutuhan-kebutuhan jasmani.
Lalu hati bagaimana kalau dia capek lelah? Kata Imam Ali karramallahu wajhah, fabtagu laha taraifal hikam. Banyak-banyak dengar nasihat, banyak-banyak dengar kata-kata bijak. Kita yang beragama Islam banyak-banyak mendengarkan Al-Quran, ya. Tapi nggak kita salahkan juga kalau ada sebagian kita yang misalnya tenang dengan mendengarkan lagu, ada saja, ya fitrah manusiawi, ya boleh-boleh saja. Tapi asalkan lagunya tidak melenakannya, lagunya yang mendidiknya, ya. Banyak kok lagu-lagu yang oleh sebagian kita juga enak didengar nadanya, kemudian diliriknya dirubah, ya. Contoh ini mau nyanyi nih, ya, supaya nggak tegang. Kalian tegang-tegang semua ini. Ya, ada lagu yang sering berseliweran di media sosial, tapi rubah oleh beberapa ustadz, dirubah kata-katanya, ya. Kok saya lupa ya? Katanya begini, mengapa mudahnya mulutmu bicara, nah, gitu. Ingin masuk surga tapi akhlak neraka. Semoga bahagia bisa masuk surga dengan syafaat Nabi yang mulia. Masya Allah, ya. Kita lanjutkan. Saya coba tadi di jalan lanjutin supaya ada oleh-oleh di Santika. Buka catatan ini. Biar nggak tegang, ya. Nah, lanjutin lagi. Bersama Santika tebar kebaikan di bulan Ramadan, raih keberkahannya. Semoga pimpinan dan staf semua jadi orang kaya yang dermawan. Amin ya rabbal alamin. Ini kita doain nih, ya. Apapun yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya, orang-orang yang mampu, oleh orang-orang yang punya kapasitas, ya, punya kebijakan, mudah-mudahan semua yang dikeluarkannya itu dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan untuk dirinya dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua tadi tentang bagaimana kita harus seimbangkan antara aspek lahir dan batin. Nah, sekarang puasa ini itu menajamkan aspek vertikal dan horizontal kita. Aspek vertikal itu artinya tajamkan hubungan dengan Allah. Puasa ini adalah ibadah yang sangat private, ibadah yang sangat pribadi. Kalau puasa ini hanya orang yang puasa dan Allah yang tahu dia berpuasa. Siapa yang tahu kalau tiba-tiba dia masuk ke dalam kamar kemudian minum? Nggak ada orang yang tahu. Begitu dia keluar kamar, ya pura-pura dia nalen-nalen ludahnya, ya. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Karena sifatnya yang sangat personal, private ini, maka dalam hadis qudsi Allah berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi karena sifatnya yang sangat personal itu, jadi hadiahnya juga sangat personal dari Allah. Kalau dikasih hadiah dari Pak Lurah sama Pak Camat atau sama Pak Bupati atau Pak Gubernur, pasti beda-beda insya Allah. Tergantung dari tingkatannya, jabatannya. Nah, ini yang ngasih siapa? Allah. Maka betapa besar yang dijanjikan oleh Allah. Dan ini nggak sembarang janji. Kalau janji manusia barangkali bisa iya bisa enggak. Tapi kalau janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, nggak pernah bohong. Karena itulah yang pertama ditajamkan itu aspek vertikalnya. Yang kedua aspek horizontal. Horizontal ini sesama kita. Makanya puasa itu melatih kepedulian dan kepekaan. Bagaimana maksudnya? Orang nggak makan dari
waktu subuh imsak itu sampai dengan waktu maghrib kira-kira 13,5 jam. Dari situ ada pendidikan untuk kita. Apa jenis pendidikannya? Allah ingin ngajarin kita supaya kita tahu bagaimana rasanya orang-orang yang fakir miskin yang tidak bisa makan 3 kali sehari. Mungkin bisanya cuma makan malam saja. Allah kasih kita pelajaran. Nih loh rasanya orang nggak makan seharian tuh kayak gini, lapar, pusing, capek. Itu rasanya. Sehingga 30 hari kita dilatih hal yang demikian. Nih besok setelah Ramadan, begitu boleh makan, tetap terpatri pada dirinya itu kepedulian dan kepekaan. Ya Allah, begitu ngelihat orang yang nggak makan di hari itu, kita pernah merasakan ketika puasa, gimana coba rasanya? Rasanya ya capek, berat, gitu. Sehingga dengan begitu muncullah kepeduliannya untuk membantu sesama. Karena bagaimanapun ini nggak semua manusia itu mampu. Dunia ini berjalan dengan apa yang disebut dengan tata kosmos keseimbangan. Kalau bahasa Qur'annya, bahasa agamanya, ya sunnatullah berlaku di alam. Jadi ada yang kuat, ya pasti ada yang lemah. Ada yang kaya, pasti ada yang tidak kaya. Pasti ada. Sehingga dengan berpuasa, maka orang-orang yang mampu itu akan memberikan sebagian dari apa yang dimilikinya. Bahkan Quran itu bukan memakai kata-kata minta, bukan. Tapi Quran pakai kata-kata khuz min amwalihim, ambil. Apa artinya? Bahwa di sebagian hartamu yang banyak itu ada hakun lisa'ili wal mahrum. Ada hak orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak mampu. Maka Quran mengatakan khuz, ambillah, bukan minta. Jadi sebenarnya bukan peminta-minta yang minta, bukan. Tapi bagi orang yang kaya itu yang memberikan. Karena Quran memakai kata-kata ambillah. Artinya kalau ambillah, ya berarti ada hak yang harus kita tunaikan. Dan alhamdulillah ini sebagian dari harta yang beredar ini sekarang akan diberikan kepada anak-anak yatim, dan insya Allah besar sekali manfaat dan keberkahannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik seluruhnya, anak yatim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita tahu tarbiyah di dalam puasa ini, maka diharapkan 11 bulan besok ini itu akan terasa bagaimana efek daripada puasa. Kata Nabi, jangan jadikan puasa dan tidakmu itu menjadi hari-hari yang sama. Jangan. Harus berbeda. Tentu setelah bulan Ramadan, Syawal, maka kita tentu akan menjadi pribadi yang lebih bagus. Nah, lalu bagaimana supaya kita semua ini terasa lebih ringan di dalam menjalankan atau mengambil banyak kebajikan dalam kehidupan kita bersama ini? Nabi pernah ngajarin kita semua, ya, sebagai visi ibadah. Suatu hari Nabi itu kedatangan malaikat Jibril. Jadi Jibril itu kalau datang kepada Nabi itu nggak selalu bentuknya wajahnya malaikat, bukan. Diwajihin malaikat itu nggak pernah selalu begitu. Pasti ada di saat tertentu Jibril datang kepada Nabi dengan wajah manusia. Suatu hari waktu di Masjid Nabawi datang Jibril pakai baju putih-putih, kemudian hitam sekali rambutnya. Sahabat gak ada yang kenal dan tidak tahu dari mana dia datang. Duduk di depan Nabi, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, seperti ini. Jadi Nabi duduk begini, kemudian Jibril kemudian menyentuh, ya, menempelkan lututnya di lutut Nabi. Kemudian tanya di situ. Salah satu pertanyaan Jibril yang harus dijawab Nabi adalah mal ihsan. Apa yang dimaksudkan dengan ihsan? Kata Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, tapi kalau engkau tidak bisa melihat Allah, seolah-olah engkau dilihatnya. Nah, saya ingin menggarisbawahi kata-kata melihat dan dilihat. Melihat itu adalah simbol perasaan cinta.
sedangkan dilihat itu simbol perasaan takut. Kalau ibadah dengan perasaan cinta pasti beda hasilnya daripada ibadah dengan pendekatan takut. Sama dengan bekerja. Kalau bekerja itu pendekatannya cinta, senang gitu, pasti hasil kerjanya itu lain dan dirasakan lain dibandingkan dengan hanya takut kepada atasan saja. Kalau orang takut kepada atasan saja, begitu dia tidak dilihat, kerja serampangan. Tapi kalau pendekatannya cinta, mau ada pimpinannya atau tidak ada, mau dilihat atau tidak, saya cinta kerjaan saya berdedikasi terhadap pekerjaan ini, saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan khawatir, Allah melihatnya. Nah, itu yang perspektif itu yang sedang kita upayakan di mana saja sehingga kita dapat berkahnya. Keberkahan ini kan sesuatu yang tidak kelihatan tapi dia bekerja. Makanya kalau kita lihat cerita, ini ada sebuah cerita ini, mudah-mudahan bisa diresapi. Ini karena saya mengasuh pondok pesantren, jadi ceritanya ya seputar anak santri, ya. Jadi anak santri ada yang pernah mondok. Santri ini sebenarnya nggak pintar-pintar amat, ya. Untuk tidak mengatakan bodoh ya, nggak pintar-pintar amat. Dan dia sadar dirinya nggak pintar, nggak punya banyak skill lah. Tapi dia, ya Allah katanya, berjalan juga sistem berkah dalam kehidupan ini. Makanya meskipun dia nggak pintar, udah saya cari melalui jalur yang lain. Jalurnya bagaimana? Dia cari dari jalur ngabdi sama gurunya. Dia cinta hormat kepada gurunya dan dia cinta melayani gurunya. Ketika dia sholat, dia siapkan sajadah gurunya. Ketika dia akan keluar masjid, gurunya disiapkannya sandalnya. Ketika akan berangkat ngaji, dibawakan kitabnya. Karena dia tahu dirinya ini nggak pintar, tapi saya cari melalui jalur yang lain. Wah, itu aja. Jadi pekerjaannya ya begitu saja. Suatu hari dia izin pulang dari gurunya. Pulang ke rumah kebetulan hari Jumat, ya. Hari Jumat itu pelaksanaan sholat Jumat di masjid, dia nggak berani duduk di depan, duduknya di belakang karena dia takut disuruh, karena dia tahu dirinya nggak bisa. Waktu marbot mengumumkan bahwa petugas Jumat hari ini adalah Ustadz A, ternyata Ustadznya nggak datang. Ya, kalau bahasa sininya merebotnya ke pulau dari, ya, menyala nih, saya jadi khotib nana ya, kira-kira begitu. Siapa yang jadi khotib sekarang? Dilihat satu demi satu jemaahnya, maka kelihatanlah anak yang tadi ini. Wah, ini kan dia tinggal di pondok, udah merebotnya sampai ke dia. Begitu dilihat merebot nyamperin dia, si anak ini mengatakan, tuh apa yang kutakutkan terjadi. Memang dia takut disuruh, tapi oleh merebot dipaksa. Kamu kan anak pondok, ayo gantiin, nggak ada orang khutbah ini. Kalau khutbah nggak ada, nggak sah sholat Jumat kita. Dari tarik-tarikan dengan marbot, akhirnya ngalahlah anak ini. Nyampailah dia di mimbar. Sampai di mimbar, salam bisa, syahadat bisa, sholawat bisa sebagai rukun khutbah. Nah sekarang isinya yang dia nggak bisa. Dia bingung apa yang saya sampaikan. Akhirnya dia ingat dulu pernah gurunya marah di pondok, di satu masjid di pondok. Gurunya marah pakai bahasa Arab. Kata gurunya, ya Allah, ukhruju min hazal masjid, ukhruju min hazal masjid. Kata gurunya waktu marah di pondok, dia suruh santrinya, keluar kamu dari masjid ini, keluar, saking marahnya. Maka dia mengatakan, saya selama ini nurut saja sama guru, ya udah ini aja jadi materinya. Dia langsung bilang di jamaah masjidnya, ya ma'syarul muslimin, ukhruju min hazal masjid, ukhruju min hazal masjid. Orang yang paham bilang, ya kita disuruh keluar sama khotib. Kan kalau khotib mengatakan begitu, isma'u wa ati'u, dengar dan taati. Maka dimobilisasilah jamaah, keluar semua dari masjid itu, semua keluar. Dan dia pun bingung, cuma dia sendiri di mimbar. Emang saya ngomong apa yang dapat pada keluar semua, katanya. Bingung dia.
Beberapa detik setelah dia keluar, ternyata kubah masjid ini ambruk, gedubrak di tengah-tengah masjid. Yang tersisa adalah mimbar saja. Apa kata jamaah di luar? No kan, dek sembarang kana, dia wali dia katanya. Ya tuh kan, nggak sembarang anak ini, wali ini katanya. Dia tahu kapan waktu kubah dia turun, ya ambruk. Kalau dia nggak suruh kita keluar, habis jamaah di masjid ini. Sejak saat itu semua orang bawa air minta didoakan sama dia. Minta didoakan, dan dia bingung, saya mau baca apa ini? Masa saya baca ukhrujun nasrul masjid katanya. Akhirnya sejak saat itu dia ngelapor kepada gurunya, dan gurunya bilang, mulai sekarang kamu saya tatar, saya akan siapkan kamu dengan doa, dengan wirid dan sebagainya. Maka jadilah dia di kampung halamannya menjadi orang yang terkemuka. Ini cerita nyengir tapi mikir ini. Artinya apa? Kalau Allah sudah mau mengangkat derajat orang, hei, jalannya nggak mesti besar, jalan yang simple, jalan yang tidak disangka-sangkanya. Itu kalau Allah sudah ingin mengangkat derajat orang. Makanya kembali kepada konsep tadi, pendekatan kita cinta dalam ibadah, tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi menjadikan ibadah sebagai kebutuhan. Jadi paling tidak 5 waktu sehari semalam ini jangan sampai terlewatkan, karena ini adalah pondasi hidup kita. Kata Nabi, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang mendirikan salat, dia mendirikan bangunan agamanya. Waman tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang tinggalkan salat, maka dia meruntuhkan bangunan agamanya. Seperti bangunan ini, kalau nggak ada tiang-tiang kokoh ini, ambruk ini bangunan. Ya. Nah, sholat itu seperti tiang-tiang ini. Karena untuk lebih memudahkan dan lebih tidak memberatkan pelaksanaannya, maka pendekatannya tadi kata Nabi, pendekatan cinta. Jadi di mana saja, dan ini nanti akan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, di tempat kerja, di rumah, dan di mana saja. Jadi kalau pegawai-pegawai ini kerja dengan cinta, mau ada pimpinan, nggak ada pimpinan, pasti kerjaannya sempurna. Tapi kalau hanya pendekatannya takut, ya maka itu ketika diharapin, ketika ada yang ngawasin dia, ya, terlihat oleh matanya. Tapi begitu nggak ada, ya serampangan, gitu. Padahal puasa ini melatih kita supaya kita ini memiliki jiwa yang menyadari akan omnipresentnya Allah, kemaha hadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Ya, kalau sudah tertempa di Ramadan, maka kita akan menunjukkan hasil kerja yang terbaik. Urusan bagaimana kelebihan daripada apa yang kita kerjakan itu urusan Allah. Itu gaji kita ada, honor kita ada, kemudian hal-hal sampingan ada, tapi ada nanti yang secara khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kita hitung dengan lembaran-lembaran kertas itu, ya. Tapi bagaimana, seperti apa, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah melaksanakan sebaik-baiknya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan yang terakhir, cerita terakhir ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, yang terkait dengan apa yang kita bicarakan ini tentang cinta tadi. Dan kemudian nanti tambahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cerita dari 2 orang imam yang terkemuka, ya, yang kita pasti sering mendengar namanya, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik, ya. Imam Syafi'i ini adalah menjadi masdar dari atau sumber dari mazhabnya, mazhab Syafi'i, ya. Beliaulah menjadi imamnya. Bagi orang yang bermazhab Syafi'i, maka argumen-argumen fikihnya dibangun dasar pemikirannya Imam Syafi'i. Lahir 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Punya guru namanya Imam Malik di Madinah.
Jadi suatu hari ya Imam Syafi'i itu ngaji sama Imam Malik. Imam Malik mengatakan dalam pengajiannya bahwa kalau kita bertawakal kepada Allah, artinya kita mengerjakan aja apa yang menjadi tugas-tugas kita, udah rezeki itu datang dengan sendirinya, kata Imam Malik gurunya. Dalam benak Imam Syafi'i itu kayaknya agak kurang serak beliau. Kalau hanya diam saja guru, bagaimana datang tambahan rezeki? Ya, harus kita kerja sampingan. Ya. Kemudian Imam Syafi'i berniat masuk ke kebun anggur itu dan membantu orang-orang itu. Maka masuklah Imam Syafi'i membantu orang petik anggur. Selepas memetik anggur, ya seperti biasa namanya orang membantu. Maka kemudian orang yang punya kebun anggur ini menyiapkan satu kresek anggur untuk dikasih kepada yang membantu. Dulu waktu kecil-kecil saya sering diajak ke Ampenan oleh orang tua saya waktu SD. Dulu masih ramai nelayan di situ kan. Nah di Ampenan itu setiap pagi itu naik perahu, mereka bawa ikan. Kadang-kadang orang-orang yang bantu dorong perahu naik itu nanti begitu bubat, ya mana-mana sejemput dua jemput lah, ya apa namanya, segenggam dua genggam ikan-ikan kecil dikasih pada orang-orang yang dorong. Dan Imam Syafi'i membantu mengambil anggur. Begitu bubar dikasih sama yang punya. Bangga sama dirinya Imam Syafi'i karena ini kan pendapat saya yang benar ini. Kalau saya tidak berusaha masuk di kebun anggur ini, membantu orang yang punya anggur ini untuk memetik anggurnya, maka nggak dapat saya sekresek ini. Saya ingin bawakan guru saya, namanya seorang murid, ya bawakan gurunya itu harus itu. Tapi ingat, apapun yang kita kasih itu nggak boleh tendensius, harus ikhlas. Ya, bawa Imam Syafi'i datang kepada gurunya. Assalamualaikum, salam. Masuklah Imam Syafi'i. Biasa bawa anggur kan, kalau kita bertamu tuh ya bawalah sesuatu kan. Nah, kemudian di tengah-tengah duduknya Imam Syafi'i dengan Imam Malik, Imam Syafi'i ini menegaskan tentang pandangannya. Guru, kayaknya pendapat saya yang benar. Apa itu? Kemarin kita bahas tentang konsep rezeki. Saya guru, kalau tidak masuk ke kebun anggur, membantu orang-orang panen anggur, gak mungkin saya akan dapatkan sekresek anggur ini. Berarti memang harus kita upayakan dan bekerja untuk mendapatkan sampingan itu. Apa kata Imam Malik? Betul, pendapatmu betul. Tapi pendapat saya juga benar. Kenapa? Saya nggak masuk tuh kebun anggur. Saya nggak kemana-mana, ngajar aja. Datang ini anggur sekresek sama saya. Kata Imam Malik. Jadi seperti kontradiktif dua pandangan imam ini, tapi sesungguhnya enggak. Pembagian rezeki, ada rezeki karena sebab kita ibadah dan berdoa, ada rezeki karena sebab kita bekerja dan mencarinya, ada. Jadi luas dari rezeki itu, dari mana saja jalurnya ada, ya. Jadi seperti itu. Tetapi ingat, mengantarkan guru atau mengantarkan pimpinan, kalau mau mendapatkan yang benar-benar ya berkahnya, harus tanpa tendensius, harus ikhlas, datang. Nah itu. Jadi supaya gampang lagi nih, saya cerita lagi terakhir, tadi harus terakhir ya, tapi satu lagi dah. Ada seorang santri, ini saya lagi cerita santri lagi ya. Santri ini udah alumni, tapi dia ingin datang kepada gurunya, ya ingin sekedar menyambung berkah lah gitu. Suatu hari dia datang, tapi nggak punya apa-apa, maklum dari ekonomi menengah ke bawah. Kemudian datang ke rumah gurunya, dia cuma punya singkong yang dia ambil di belakang rumahnya. Kalau bahasa orang Lombok kan Ambon, ya. Ambon apa itu kalau singkong itu? Ambon jauh ya. Nah ya, itu yang dia punya, dia bawalah. Ingin dapat berkah sama guru lah, jalan. Assalamualaikum, gurunya. Waalaikumsalam. Ngapain? Tunas berkah guru. Sekedar berkah. Bersalam, dipegang-pegang kepala, udah gitu. Ya udah, dikasih lah sekresek ini. Bu, nih muridnya datang nih bawa Ambon ini, bawa singkong, bawa ke belakang.
Guru tiap pamit nggak usah repot-repot, cuma salaman tunas berkah aja dipegang kepala sama gurunya. Oh, udah gitu, Bu mau pamit nih. Kita kasih apa Pak? Dia udah kasih kita singkong. Nggak ada yang kita kasih, ini di dapur nggak ada apa-apa. Itu ada di belakang rumah kan ada anak kambing kecil itu. Kasih aja udah itu. Ya juga kita pelihara lama juga kan. Ya udah kasih. Nah, udah kasih. Mat, ada namanya Ahmad sini? Ada? Oh, lain dah kalau gitu. Ya. Ya nggak ada namanya. Ya. Ya, pulang nih. Ya udah dikasih lah dia anak kambing. Oh, cemoh luar biasa, senang. Ya. Wah, jalan. Dilihat sama teman yang satu di luar. Wah, hebat banget sih Mamat itu. Ya. Kok dapat kambing dari mana dia? Hei, dari mana kamu? Ya alhamdulillah saya tadi ziarah kepada guru. Ya, sekedar salaman aja udah. Kamu bawa apa? Saya bawa singkong aja, cuma ada itu kok di rumah. Dikasih kambing. Wah, ini anak yang satu lagi tendensius ini. Dan kebetulan juga ahli ekonomi juga. Ya. Dia bawa singkong, dapat kambing. Saya cari kambing kibas, sapi keluar dari guru ini katanya. Langsung dia cari ke pasar. Dia cari ke pasar, kambing dia bawa. Wah, saking bangganya. Assalamualaikum guru. Secara salamnya berbeda dengan pertama. Ngapain kesini? Bawa ziarah. Saya bawa kambing guru. Bu, datang lagi muridnya ini bawa kambing. Ikat di belakang, ikat di belakang. Pamit guru. Wah, sekedar salaman aja. Iya, seperti yang sebelumnya tadi. Bu, mau pamit ini. Pak, kita nggak punya apa-apa. Pak, mau ngasih apa? Tadi cuma yang pertama tuh ngasih singkong. Udah kasih itu aja. Akhirnya dikasih lah. Begitu pulang dikasih singkong dia. Ya, bawa pulang katanya. Di luar dia ngeduman. Tadi singkong dapat kambing. Saya kambing kok dapat singkong katanya. Ini karena niatnya yang tidak tulus. Ini penting nih. Makanya dalam agama innamal a'malu binniyat. Itu penting. Ya, niat. Ya. Mau dilihat tidak dilihat, udahlah kerja saja. Ya, pegawai-pegawai. Tapi insya Allah kalau di sini pegawainya pimpinannya hebat-hebat. Karena saya beberapa kali nginap di sini, puas saya. Ya, alhamdulillah. Kebetulan saya dikasih voucher dulu nginap di sini. Ya. Saya ketemu sama beliau ini. Ya, begitulah awal kena awal kemudian mulai disuruh ngisi khutbah di Cakra, itu masih Cakra, kemudian di sini terima kasih ya. Wasilah dari voucher Santika saya nginap dan alhamdulillah dan saya karena puas ya kita syiarkan juga kan ke orang-orang kan, di mana kita bertemu dengan orang yang kita sampaikan ya. Apalagi tambah bagus juga sekarang tempat makannya itu, masya Allah. Ya artinya ini kalau saya ngomong supaya kerja dengan cinta bukan tendensius. Saya bukan menyindir bapak-bapak, bukan. Ya, ada di tempat yang lain itu. Ya, bukan di sini. Ya jangan tersinggung ya. Jadi pendekatannya pendekatan cinta itu. Dan insya Allah penempaan Ramadan, kemudian keakraban semacam ini, saya yakin dan percaya bahwa kalau sudah bertautan hati, maka tidak sulit menggerakkan satu kerja yang bagus. Kata ulama, ma ja'a minal qalbi halla fil qalbi. Kalau sudah pimpinan dan karyawan bekerja dengan hati, maka tidak sulit mendapatkan hati orang-orang yang akan datang ke tempat ini. Itu kata ulama. Dan di mana saja, ya. Dan saya yakin dan percaya mudah-mudahan apalagi ini pendekatannya dengan amal kebajikan, keberkahan seperti ini, saya yakin dan percaya maka ke depan akan semakin bagus dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, demikian yang dapat yang sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Dan jangan lama-lama juga. Kalau terlalu lama nanti bosan juga. Kalau udah bosan tuh besok udah diawasin, jangan diundang lagi, itu kelamaan itu dia. Ya, terima kasih atas perhatian bapak-bapak, ya, pimpinan seluruh karyawan yang ada di tempat ini. Mari kita mari kita tutup untuk sesi kultum ini dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, yang kita niatkan, yang kita kerjakan mendapatkan catatan yang baik di sisi Allah, dan ini akan menjadi pembuka bagi kebahagiaan, keselamatan,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan muwaffaqan hasanan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma arzuqna as-salamata was-sihhata wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an mubarakan thayyiban halalan bighairi hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillah.